itu usahakan tidak, yang puasa kurang dari 100, gula darah 2 jam itu di bawah 120. Kurang dari 120. Nah, yang puasa. ya. Kalau yang lain itu kayak ginjal misalnya nih, urean ini sebelum Bapak Ibu itu kan periksanya puasa dulu tuh. Sebelum puasa Bapak Ibu banyak minum air putih. Jadi nanti urean itu otomatis bagus sendiri. Jadi puasa itu periksa laborat itu kan biasanya 10 sampai 12 jam. Itu puasa, tapi masih bisa minum air putih. Selain itu nggak boleh dulu sebelum ceknya diambil darahnya kayak gitu. Terus kalau yang lain sih kalau nggak ada demam kayak gitu tuh nggak apa-apa Bu. Misalnya sel darah putihnya atau agak tinggi dikit itu bisa istiqoah. Yang nggak bisa hanya yang ditabel tadi loh, yang ini HB, tensi sama HbA1c. 3 ini yang harus bagus. Kalau gula darah misalnya ya 135 nggak apa-apa. Biasanya di HbA1c gula darah sewaktu dikonversikan ke HbA1c. Kalau 130 itu masih bagus, itu masih di bawah 50. Jadi pokoknya yang dibikin nggak bikin istiqoah dia enggaknya itu mati dari HB, tensi sampai HbA1c. Itu yang harus dicek. Nah, yang lainnya misalnya kok delala lagi panas atau pilek, mesti sel darah putihnya nggak tinggi dikit, antibiotik itu nggak apa-apa, itu tetap istiqoah. Itu mau nanti kasih antibiotik 3 hari cek aku mesti normal. Yang lain bisa, kalau yang susah harus banget dikendalikan ya tinggal itu. Karena kalau HB terlalu rendah itu harus transfusi. Jadi kan mesti terapinya agak berat. Kalau penyakit yang lain itu tidak ya misalnya sama. Kalau yang ringan enggak. Penyakit itu banyak Bu. Nanti sini Kementerian Kesehatan ini sudah punya catatan. Tadi saya bilang kan ada 4 tuh kategorinya, istiqoah dengan pendampingan, istiqoah sementara, sama tidak istiqoah. Nah, tidak istiqoah itu udah ada kriterianya di peraturan ini Bu. Contoh, dia patah tulang nggak bisa jalan sama sekali, itu nggak boleh. Cuci darah nggak boleh sama sekali. Terus kalau sakit jantung itu grade-nya 4 nggak bisa. Jadi dalam aktivitas ringan pun dia sudah sesak, itu nggak boleh. Yang TBC kira-kira pas mau berangkat dia masih pengobatan TBC itu nggak bisa. Itu otomatis tidak bisa. Atau hamilnya nanti ada hamilnya berapa itu ya, itu nanti ada. Atau gangguan jiwa berat itu nggak bisa. Terus nanti kalau yang istiqoah sementara udah nggak kriteria di sini. Jadi penyakit berat biasanya nggak boleh berangkat. Nggak bisa itu kan asam urat, nggak masalah. Bisa diatasi. Belum nanti berangkat. Asal masih bisa jalan, nanti kemandiriannya masih bagus. Apakah bisa mandiri misalnya pakai baju sendiri, mandi sendiri, masih bisa itu kemandirian bagus, insya Allah bisa. Pakai obat nggak masalah, asal mandiri kan saya bilang. Jadi nggak masalah. Ibu dulu silakan. Bapak belakangan. Mau tanya dong. Itu kalau mana sih dulu? Sumaryati. Ini kalau medical check up kita, ini barusan bulan Juni, apakah masih berlaku? Oh enggak, kalau sudah 3 bulan ke sana suruh pulang. Apalagi nanti kan pemeriksaannya bukan sekarang, nanti bulan apa nggak tahu kan, Februari atau apa nanti tergantung dengan kesehatan ya, kita juga belum memastikan. Ya kalau itu Juni kan berarti hampir 6 bulan. Itu nanti diulang lagi, ya kecuali masih sebulan. Atau bapak ibu misalnya yang kerjaannya biasanya di luar kota, nggak di Jogja, mau MCU di sana boleh, nanti kesini tinggal bawa hasilnya boleh, asal pemeriksaan yang ini semua sudah dilakukan, monggo boleh. Jadi mungkin nggak bisa gitu ya. Nah asal yang pemeriksaan ini semua sudah diperiksa, karena mungkin kerjaannya di luar Jogja, hanya pas berangkat aja di luar Jogja boleh. Nanti pas jadwalnya dipanggil untuk periksa kesehatan di puskesmas, pakai yang hasil yang di luar kota itu boleh, asal terpenuhi semua. Oke. Sekarang Ibu masih.
Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan mungkin nanti sama. Ada ibu menanyakan berat badannya tidak dia. Wah, ibu berat badannya 43, tingginya berapa? 160. Ibu ini harusnya paling tidak 54. Sementara sekarang hanya 43, ini cuma berapa kilo? Nah, tetapi ibu harus tetap usaha. Kalau menaikkan itu gampang. Naik ke PPT tercapai ya. Tetap sehat. Tidak putra kecuali kalau memang kamu apa namanya yang memperagakan di sana apa namanya? Nah, itu wajib. Tetapi kalau ekstrim banget terlalu rendah atau kelemon itu yang kita harus berangkat. Jadi kalau rendah, begitu terlalu rendah, mungkin hubungan sama gizi, mungkin HB-nya melejit, mungkin HB-nya rendah, jadi bahwa itu aktivitas sedikit sudah sesek. Saya bilang tadi gitu. Atau penyakit yang lain yang ibu mungkin nggak pernah cek, jadi kayak gitu. Karena HB rendah itu juga bisa saya bilang, karena yang menyerap oksigen itu HB. Jadi kalau di ketinggian pun di pesawat, kalau itu oksigennya semakin tinggi kan semakin berkurang tuh. Nah, kalau HB-nya tinggi sesek nggak aktivitas pun kayak gitu. Jadi memang harus dicek itunya. Kalau berat badan yang berlebih itu hubungannya sama mungkin tensinya nggak akan turun, gulanya nggak akan turun kayak gitu. Dan dia aktivitasnya mungkin berat, jalan atau lututnya gampang sakit. Jadi betul Bapak Ibu ingat, yang namanya menaikkan dan menurunkan berat badan selain pengaruhan makanan, olahraga juga. Oke, jadi gitu. Jadi kalau kita mau naikkan berat badan, ya makannya diseimbangkan juga dengan olahraga. Menurunkan itu jadi gitu. Itu ya Bu. Oke, monggo sanggit kaum ibu Mas. Oke, monggo sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunu Subagio. Saya mau tanya satu hal saja. Saya itu ketahuan diabetes tahun 2004. Terus untuk pemeriksaan sewaktu hasilnya alhamdulillah rata-rata selalu bagus. Pinten Pak. Kemarin terakhir bulan November 128. Terus seumur hidup saya periksa yang HbA1c itu baru sekali di Ngajinegaran 3 hari yang lalu. Hasilnya 6,9. Nah, pertanyaannya untuk syarat haji itu nyamuk berapa? HbA1-nya harus 28 Pak. Betul Pak. Jadi pertahankan nanti gitu ya Bapak. Biasanya kontrol kemana? Untuk obat gulanya. Saya untuk obat itu sudah 9 tahun tanpa obat, tanpa jamu, hanya ngatur makan sama olahraga. Oh monggo. Yang penting nanti waktu diperiksa sampai ke embarkasi kan yang menentukan berapa tidaknya ke Saudi Arabia itu kan embarkasi ya. Kalau kita mah awal soalnya. Nah usahakan sampai embarkasi itu tetap normal ya Pak ya. Ya monggo. Saya nggak bisa memaksa harus pakai obat. Yang penting itu gula darahnya bagus. HbA1c-nya di bawah 8 yang penting Pak. Ya, mau gula darahnya 140 ya Pak, maka tapi HbA1c-nya harus di bawah 8. Bisa lolos. Monggo, Bapak. Konsultasi nomor dulu. Konsultasi jadi sekarang konsultasi fisik, kesehatan dan sebagainya bisa nggak? Ya, kita jauh kerja Pak. Iya. Kalau pakai media sosial dan sebagainya kira-kira. Oh kalau itu kesehatan karena harus pemeriksaan fisik dan macam-macam ya harus ketemu Pak. Ya, kalau dokter nggak bisa merawat ya. Saya kita ini kami. Ya, kalau dia punya penyakit ya harus bisa Pak. Kalau kan biasanya kan harus benar-benar ya Pak. Kita tahu dalamnya kayak gimana. Sakit kulit, kadang-kadang dari konsultasi sakit kulit, kulit itu banyak banget. Merah, kalau merahnya bisa jamur, itu bisa alergi, eksim. Jadi kalau nggak lihat bentuknya, kalau dokter nggak bisa ya. Kecuali hanya
tanya misalnya ini lab saya segini, hasilnya apa? Nanti otomatis dokter akan mengarahkan tetap dokter. Ya, matur mari Bapak Ibu. Ya, kasih Bu Diani. Semalam Bu, ya 24 jam semalam. Nanti begitu datang Bapak Ibu di aula di sana sambutan kayak gitu, langsung cek kesehatan, kesehatan sekilas. Dari hasilnya puskesmas itu udah bagus semua, diagnosanya nggak ada yang tanda merah, sudah langsung selesai. Nanti tinggal nunggu keberangkatan aja. Tapi kalau misalnya ada yang penyakit kayak diabetes, terus kira-kira itu labnya itu dibatas tinggi atau kondisinya nggak bagus, nggak fit kelihatan dari fisiknya, berarti laksana ya cuma apa darahnya toh, gula darahnya toh, atau apa yang lain toh, nggak semua cek, hanya yang saat kelihatan apa singkat dia. Kalau enggak ya nggak bisa apa, cuma cek dari hasilnya puskesmas apa udah selalu berangkat pesawat. Ya Pak, di sana bukan saku Bu. Di dokternya suruh istirahat sebentar, dicek sebentar, kasih sanu, kasih terus untuk belakang. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak. Berkaitan dengan obesitas Tapi nggak kelihatan. ya kelihatan sih ya dari aku kan lebih terus saya tuh cenderung tensinya agak tinggi. Apa tahu nggak 10 Berapa dengan terakhir? 40-an ya. Tipsnya apa untuk berat badan sama tensi? Oke, kalau ilmu gizi itu kita selalu main makanan sama aktivitas. Jadi jenengan sekali lagi makanan yang tinggi garam, cepat saji, tinggi minyak itu kurang. Lalu aktivitasnya jatuh olahraga itu berapa jam sih, tidak ada jam-jaman. Yang penting jenengan aktivitas harus mengeluarkan keringat. Kalau udah keluar keringat berarti kasih. Jadi situ ada kolesterol yang macam sederhana aja. Jangan merokok betul. Oke, alhamdulillah yang merokok mulai saat ini agak di. Jadi tadi saya bilang Pak 1, 2, 3. 1 mengatur makan, kedua olahraga, 3 obat. Jadi kalau sudah nomor 1 mengatur makan dan nomor 2 olahraga bagus semua, nggak perlu obat karena obat itu nomor 3 bukan masalah. Jadi kalau sudah ngatur makan, sudah olahraga tertib, kok masih ada kelainan tinggi apanya, ya berarti harus dibantu dengan obat. Ya, kayak gitu. Kayak bapak tadi yang gula darahnya sejak lama tanpa obat, nggak apa-apa kalau itu dengan ngatur makan dan olahraga sudah bagus, ya sudah nggak perlu nomor 3. Ada yang lagi yang mau tanyakan? Betul Malik. Seandainya nanti ada lewat WA boleh yang info-info itu, tapi tentang kaitan dengan kesehatan langsung yang perlu pemeriksaan Bapak Ibu harus datang pada jam kerja di Nanti kalau yang pesan kesehatan haji itu khusus terbuka itu antrian Oke, umum. kita sendirikan. Itu nanti pemeriksaan habis juga ya Pak. Nanti kita info. Nanti diinfokan nanti pemeriksaannya cara alatnya kayak gimana. Kalau kita sudah ada koordinasi dari koordinasi kesehatan kapan mulainya. Kalau bakal terlambat nanti sampai suntik meningitis mesti tepat waktu. Jadi kita ini info awal saja. Nah, siap-siap. Sama saling mengenal. Boleh, boleh. Mulai besok mulai obatnya teratur balik ke dokternya. Oh yang daftar biasa, bukan pesan haji, yang daftar biasa. BPJS yang punya di bawah, nanti mau konsul kemana? Haji nanti alatnya Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingatkan saja mumpung ingat. Ingin bertanya untuk vaksinasi COVID. Jadi yang disyaratkan untuk bisa terbang nanti adalah sudah booster 1 dan 2.
Jadi ada yang belum Bapak dan Ibu? Nanti diingat-ingat tadi ya, itu segera karena dari NIK, dari data Bapak dan Ibu, begitu nanti pemeriksaan kesehatan di embarkasi nanti akan terlihat nanti dikualifikasi ya. Jadi kalau tidak lengkap dari sekarang diingat, kemudian dilengkapi. Lupa bisa nggak dicek di sini? Iya, cek di sini. Jadi gini aja Bu, yang untuk apa namanya COVID, dengan yang terasa, dengan fotokopi KTP. Atau enggak tulis aja pun nanti di grup itu nomor etikanya Ya. berapa aja. Dia dicari Nanti bisa dicari. Ya, kita usahakan nanti tak buat tugas tulisan. Ya. Nah, bisa nyarikan data yang belum enggak. Bagi Bapak Yang Ibu ragu ragu, aja, Bu. yang sudah pasti ya sudah. Oke. Itu dari yakin ya sudah. Nah, kalau Yang rasa sebagian besar Kalau mau aman itu sampai booster 2. Bapak dan Ibu yang belum booster 2 nanti bisa vaksinasi COVID di rumah sakit Sadewa. Ya, karena sekarang untuk stok vaksin itu langka ya. Jadi info sementara yang saya ketahui yang masih ada vaksinasi COVID itu di rumah sakit Sadewa. Ngoten nggih. Nanti sama-sama kita lengkapi Bapak dan Ibu sebelum waktunya habis. Jadi sejak saat ini sudah prepare di foto, termasuk kesehatan Bapak dan Ibu tadi. Dari sekarang banyak makan sayur dan buah, itu dari sekarang sudah dilakukan sama olahraga teratur. Nanti kita tawaf itu seperti mengelilingi lapangan sepak bola. Kalau tawaf itu kita tawaf itu kan 7 kali putaran. Nah, Bapak dan Ibu bisa latihan berputar itu sambil pikir, sambil ngomongin. Jadi bayangkan saja di tengah-tengah lapangan itu ada Ka'bah. Jadi Bapak dan Ibu bisa latihan di lapangan sepak bola itu berputar 7 kali. Itu sekali tawaf Bapak dan Ibu. Ya. Terus nanti perjalanan di Arafat untuk lempar jumroh itu memerlukan jalan kaki yang jauh, sehingga dari sekarang Bapak dan Ibu latihan jalan ya. 7 kilo ya. Iya, tergantung membolehkan. Mudah-mudahan kalau rata-rata Indonesia ya sekitar 7 kilo. Monggo itu dipersiapkan. Mungkin mulai. terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada apa-apa boleh lanjut di grup ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan audio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Bapak Ibu saling mendoakan semuanya saling lancar. Silakan kalau mau menikmati masih kita sediakan apa. Kalau mau pulang boleh hati-hati jalannya langganya. Rumah ada. Nanti